Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini Minggu 9 Mei 2021 adalah Minggu Paskah ke-6. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, daya kehidupan kita yang membuat kita hidup, bergerak dan ada, sesungguhnya adalah kasih Tuhan. Oleh karena itu Yesus mengundang kita untuk apa? Untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Untuk membiarkan kasih-Nya itu memenuhi pikiran dan hati kita, meresap dalam seluruh diri kita. Sebab kasih itulah, kasih Tuhan itulah yang membuat kita ada. Kasih Tuhan itulah yang membuat kita hidup. Kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk terus bekerja untuk kemuliaan-Nya. Terus melayani untuk kemuliaannya dan untuk keselamatan orang lain. Nah, bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya? Bagaimana caranya? Di bagian lain dari Injil Yohanes, Yesus mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Di mana? Kapan kita makan dagingnya, makan tubuhnya, dan minum darahnya? Di dalam perayaan Ekaristi. Supaya kasih Tuhan tinggal di dalam kita, maka perayaan Ekaristi adalah momen di mana kita menerima tubuh dan darah Yesus. Dan karena itu dia akan bersatu dengan diri kita, menjadi daya kekuatan kehidupan kita. Tapi dalam bacaan hari ini Yesus melanjutkan, ya, supaya kasih Tuhan itu menjadi pengalaman nyata. Sebab sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Kasih-Nya tidak pernah berhenti, pun kalau kita berbuat salah dan dosa. Salah dan dosa akan menghalangi kita untuk menerima kepenuhan kasih-Nya itu. Apa yang membuka hati kita,
untuk menerima kepenuhan kasih yang diberikan kepada kita setiap saat ialah hidup di dalam kasih. Melakukan perbuatan kasih. Mengasihi satu kepada yang lain. Meninggalkan hal-hal yang justru merupakan tindakan-tindakan yang melawan cinta kasih. Kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, semua yang jelek yang justru tidak memberikan tempat kepada kasih. Ketika kita hidup dalam kasih itu, melakukan perintah-perintah kasih itu kepada siapapun, selalu memperlakukan orang yang bertindak jahat kepada kita dengan baik, memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Ketika itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, kita membuka hati kita sepenuhnya dan membiarkan daya kuasa kehidupan kasih, daya kuasa kasih Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita mengalaminya karena justru kita membuka pintu hidup kita untuk itu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu saling mengasihi. Dan Yesus mengingatkan kita, dan ini menarik. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada sukacita yang penuh yang dapat kita alami, kebahagiaan yang sejati, selain sukacita kebahagiaan karena mengasihi. Barang siapa mau bahagia dalam hidup, kasihilah sesama. Barang siapa mau mengalami sukacita yang sesungguhnya, tunjukkanlah kasih itu dengan mengampuni, dengan memaafkan, dengan selalu berbuat baik kepada orang yang justru membenci kita. Berbuat baik kepada seorang teman yang selalu baik kepada kita, itu biasa dan bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan terus berbuat baik kepada orang itu, meskipun dia selalu menusuk hati kita, itulah kasih. Dan kasih itulah yang seperti itulah yang membuat kita mengalami sukacita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa agar kita sungguh-sungguh tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.